Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyul ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai hari ini puasa kita sudah kita lalui 20 hari dan tarawihnya sudah kita lalui ya juga 20 hari, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan memasuki tarawih malam yang ke-21, dan insya Allah juga besok kita akan menunaikan puasa Ramadan di hari yang ke-21 juga. Harapan kita jamaah rahimani wa rahimakumullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa melaksanakan puasa kita, bisa melaksanakan tarawih kita, bisa melaksanakan segala ibadah yang terkait di bulan puasa Ramadan, bisa kita laksanakan sampai dari akhir Ramadan. Sehingga dengan demikian ya, mudah-mudahan genaplah ibadah kita kerjakan selama 1 bulan penuh. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu harapan kita semua juga adalah bahwa ya, di dalam menunaikan seluruh ibadah yang terkait dengan bulan Ramadan, hendaknya kita senantiasa istiqomah, teguh dalam pendirian. Artinya adalah kalau kita bersemangat dari awal bulan Ramadan, juga harus bersemangat di pertengahan Ramadan dan juga bersemangat sampai akhir Ramadan. Ya. Karena apa? Karena jangan kita mengikuti tradisi dahulu. Artinya di sini adalah kalau masuk awal bulan Ramadan, ya, kita bersemangat, tapi bertahannya paling berapa hari? Ya, mungkin ada yang 5 hari, 10 hari, ya. Full-fullnya adalah yakni sampai 15 hari. Ya. Namun selanjutnya kemana? Ya, wallahu alam. Akan tapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari atau masuk dari 1 Ramadan sampai 20 hari Ramadan, di mana beliau beribadah dengan puasa dan ibadah-ibadah yang lain biasa-biasa saja beliau. Ya, biasa-biasa saja. Artinya tidak semangat, tidak begitu sungguh-sungguh, ya, tetapi tetap beliau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana ketika sudah masuk di hari yang ke-21? Ya, atau yang disebut di istilah dengan al-ashru al-awakir. Apakah seperti itu juga? Tentu beda sekali jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena di akhir bulan Ramadan itu adalah merupakan suatu keistimewaan, suatu ibadah yang betul-betul kita sungguh-sungguh dan serius. Maka dari itu telah disebutkan di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, "Iza dakhalal asyru al-awakir, ya, shadda mizarahu wa ahya lailatan, ya, wa ikhaza ahlahu." Ya.
Artinya adalah apabila masuk 10 hari ya terakhir bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ya melaksanakannya. Bahkan disebutkan dalam hadis demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Ini adalah suatu kiasan pertanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai akhir Ramadan. Kemudian pada riwayat lain juga disebutkan atau lafaz lain disebutkan di mana Rasulullah bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu al-ashru al-awakhir min Ramadan." Muttafaqun alaih. Artinya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau iktikaf di masjid. Nah, dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa 10 hari akhir bulan Ramadan adalah merupakan momen yang sangat utama, momen yang sangat-sangat kita harus bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya. Karena apa? Karena kita tidak seperti biasa-biasa, tradisi biasa-biasa. Artinya adalah bahwa ketika awal-awal Ramadan kita semangat. Sebesar apapun masjid di kota Jakarta ini ya, kalau namanya awal Ramadan itu penuh menjadi kecil. Tapi bila mana ya sudah masuk 5 hari atau 10 hari atau 15 hari ya, masjid yang besar menjadi kecil, apalagi yang kecil ya. Nah, dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, apakah yang demikian itu seperti kita beribadah? Tidak. Ya, kalau kita mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dari awal sampai akhir ya, dari 1 sampai 20 biasa-biasa saja ibadah beliau. Tetapi ketika memasuki ya hari ke-21, beliau bersemangat, bersungguh-sungguh ya, dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melalaikan satu waktu pun, satu hari pun ketika 10 hari ya masuknya di akhir bulan Ramadan. Namun demikian jemaah rahimani wa rahimakumullah ya, kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak lalai sebagaimana kaum muslimin sekarang ini ya, di mana mereka kalau sudah masuk hari ke-15 sampai ke-20, apa yang mereka lakukan ya, tidak lain mereka sudah mulai sibuk ya, mereka melalaikan 20 hari terakhir bulan Ramadan itu. Sebab apa? Ada yang mau pulang kampung cari tiket mereka ya, ada yang pergi ke mal-mal ya, mendatangi department store untuk membeli baju baru. Bahkan kayak ibu-ibu, mohon maaf ya, kalau ibu-ibu di sini tidak demikian barangkali ya. Kenapa? Ya, pada umumnya ibu-ibu kalau sudah masuk hari ke-20 yang seharusnya ikut juga bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan, tetapi ada yang bikin kue, sehingga apa? Kadang-kadang tarawihnya sudah tinggal, kadang-kadang yang biasa dia tilawatul Quran ya dia tinggalkan dengan sibuk membuat kue. Ya, nah dengan demikian jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang demikian itu adalah merupakan kelalaian kita ya, dan kita tidak tahu bahwa Ramadan yang kita jalankan pada tahun ini apakah akan kita temukan lagi di Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang jamin. Kenapa? Berbicara soal umur, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan ya, wa ma tadri nafsum ma taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyin ardin tamut. Artinya adalah seseorang itu tidak akan tahu ya apa yang akan dia perbuat, apa yang akan dia kerjakan hari esok. Dan juga tidak tahu di bumi mana mereka akan mati, dan juga tidak tahu bahwa Ramadan tahun ini masih bisa menjalankan seluruh aktivitas ibadah dari mulai puasa dan kemudian tarawih dan seluruh rangkaian ibadah kita masih bisa menjalankan. Tapi untuk tahun depan siapa yang tahu? Karena disebutkan oleh para ulama, ayat yang saya bacakan tadi adalah salah satu di antara kunci yang gaib, ada 5 di dalamnya ya. Nah, maka dari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita kok lalai? Kenapa kita kok enggak maksimalkan ibadah kita pada tahun yang ada sekarang ini? Ya. Kalau soal aktivitas yang lain keduniaan itu ya bisa kita tunda ya, tanpa mengganggu ibadah kita, apalagi di terakhir. Kenapa? Karena di terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada yang namanya syariat iktikaf, yakni berdiam diri di masjid ya, bertakarub pada Allah, menghisap diri kita, kemudian beribadah dengan mengerjakan salat ya, salat tentu salat mutlak ya. Karena kita sudah salat tarawih, sudah salat witir, tentu salat mutlak ya. Nah, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Maka dari itu jangan sampai dilalaikan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di akhir bulan Ramadan itu ada satu malam yang memang istimewa, yang kita tidak boleh tinggalkan, yang kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 187, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Artinya adalah tetap janganlah kalian mencampuri istri kalian ketika kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Ya. Nah, ini ada syariat bahwa di 10 akhir bulan Ramadan syariat iktikaf di masjid. Ya. Nah, apa yang kita kerjakan di sana? Tidak lain adalah tentu tilawatul Quran, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kita memiliki buku-buku tentang pengetahuan tentang keislaman kita baca. Kita hisab diri kita, sudah segini umur kita, sudah panjang perjalanan kita, apakah saya sudah beribadah dengan benar? Ini penting jamaah rahimani rahimakumullah. Tapi apa boleh buat? Sebagaimana tadi saya katakan bahwa tradisi yang terjadi di zaman kita sekarang ini adalah yakni semangatnya di awal. Ya, sementara di akhirnya mereka kendor. Nah, ini menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti kendor di sini adalah bahwa kelalaian kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini sangat tampak sekali. Karena apa? Karena sangat berbeda dengan awal-awalnya. Ya, kita mendatangi masjid, kita rajin datang ke masjid bersungguh-sungguh dalam beribadah walaupun sifatnya sunnah Tetapi ketika di akhir bulan Ramadan kok kita lalai, padahal momen di sini adalah momen yang sangat kita harus bersungguh-sungguh di dalamnya. Kenapa? Karena ada perintah iktikaf di sana, dan kemudian di dalam kita beriktikaf itu kita bisa menghisap diri kita. Kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, dan kita bisa melaksanakan hal-hal yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul al-awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah summa i'tikafu. Artinya adalah bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat, dan beliau lalu diteruskan oleh istri-istrinya dan para sahabat. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Begini juga rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang fit saya ini. Dijelaskan di dalam riwayat bahwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, dan kemudian juga para sahabat radhiyallahu anhu juga beriktikaf. Nah, di sini inti jamaah rahimani wa rahimakumullah bahwa di bulan Ramadan yang terakhir ini adalah sangat momen-momen bagi kita untuk mendapatkan pahala yang besar. Apalagi di bulan Ramadan ini, di akhir atau 10 hari terakhir ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an di malam Qadar. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk mencarinya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa carilah dia Lailatul Qadar itu pada malam-malam terakhir, 10 awal terakhir di bulan Ramadan. Dan kemudian lebih spesifikasi lagi disebutkan oleh para ulama adalah carilah Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal ganjil. Misalnya malam hari ini kita memasuki malam ke-21 malam 23, kemudian 25, 27 dan seterusnya. Nah, di sini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang Lailatul Qadar itu tidak diketahui oleh manusia karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila mereka menghidupkan malam-malam itu, dan mereka tidak lalai, mereka tidak berleha-leha, artinya tidak menjauhkan diri dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan mereka akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah, kalau kita mendapatkannya, ibadah kita melebihi dari umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in." Wa aqalluhum yajuzu min zalik. Umur umatku hanya batasnya berapa? Antara 60 sampai 70. Sampai 60, dari 60 sampai 70. Tapi bagaimana ketika seseorang itu mendapatkan bulan Ramadan? Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kalian apa itu malam kemuliaan? Yakni malam di mana kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni di sini pada bulan itu diturunkan malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di antaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, dan kemudian mereka bertugas tidak lain adalah untuk mengatur seluruh urusan di permukaan bumi ini. Ya, dan malam itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sejahtera kalian sampai terbit fajar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu kenapa kita lalaikan? Kenapa? Telah ditawarkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya berapa? Ya, khairun min alfi syahr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau hitungan tahunnya, apabila seseorang mendapatkannya, maka perumpamaan dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 83 tahun 4 bulan. Bayangkan. Ya. Jadi kalau orang lalai artinya orang meninggalkan masjid, sudah tidak beraktif di masjid lagi karena ya dengan kesibukan dunia tadi. Apakah mereka mungkin mendapatkan? Jawabnya tidak, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka dari itu jangan kita sampai melalaikan ya di Ramadan atau 10 hari Ramadan terakhir ini. Karena apa? Karena yang terpenting di dalam akhir bulan Ramadan itu adalah bagaimana seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, karena malam Lailatul Qadar itu tidak didapatkan di malam-malam lain, di bulan-bulan yang lain, kecuali datangnya hanya 1 kali di bulan Ramadan. Dan kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya malam Lailatul Qadar itu ya datangnya hanya 1 kali, dan kemudian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mencarinya ya dari 1 sampai 29 setidak-tidaknya ya, karena biasanya puasa ada yang 29, ada yang 30 hari ya. Dan kemudian carilah di malam-malam yang ganjil sebagaimana Rasulullah mengatakan, iltamisuha fi asril awakir. Carilah malam Lailatul Qadar itu adalah di 10 awal, ada 10 awal dari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Cuman jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dengan kesibukan dunia terkadang kala sebagian di antara kaum muslimin ya, ada yang mungkin nggak kuat meleknya, nggak kuat begadangnya ya, atau sibuk bekerja ya, dan sehingga mereka lalai dalam untuk mengerjakan ibadah di 10 hari terakhir ini ya. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana supaya kita menghidupkan, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah di dalam malam Lailatul Qadar ini, dengan harapan adalah yakni kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang keutamaannya sudah disebutkan di ayat tadi, yakni 1000 bulan kebaikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam tahunnya adalah yakni 83 tahun 4 bulan. Dengan demikian jemaah rahimani wa rahimakumullah ya, mari kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian yang harus kita pikirkan lagi bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun 1446 ini, dan kemudian kita berasumsi perkirakan atau setidak-tidaknya kita harus introspeksi diri kita dalam masalah umur. Ya, dalam masalah umur. Maka dari itu maksimalkan ibadah kita ya. Kalau takdir Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil kita, untuk mewafatkan kita, kita sudah bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dan kita tidak lalai di dalam hal-hal yang ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa sebagaimana hadis sahih telah menyebutkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, yakni man soma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. 3 poin di sini hadis yang mulia ini, riwayat mutafaqun alaih adalah Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang salat malam ya
dengan keimanan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu. Dan kemudian barang siapa yang berdiri tegak mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar, ya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, harapan kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan salat qiyamul lail, kita beriktikaf di bulan Ramadan, semuanya itu adalah merupakan harapan kita agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita diberikan umur pendek oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di dalam keadaan ampunan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanaka allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.